Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para pemirsa, para penonton, dan para pendengar yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam channel ceramah singkat agama, ceramah agama singkat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembacaan kajian tafsir Jalaluddin, tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Semoga kebaikan-kebaikan dunia akhirat akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memulai surat yang pertama, itu surat Al-Baqarah Madaniyatun. Surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah, barulah turun ayat ini, barulah turun surat Baqarah ini. Ayat dari surat Baqarah sebanyak 286 atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmi Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih dunya akhirat, Ar-Rahimi tur maha welas asih nang akhirat loko. Alif lam mim, demi alif, demi lam, demi mim. Allah ta'ala iku alamu kang luweh meruhi bimuradihi kelawan kang den karepaken Allah bidzalika kelawan mangkono-mangkono alif lam mim. Zalika utawi mengkono-mengkono kitab, ai hadzal kitabu tegese utawi iki kitab, alladzi kitab yaqra'uhu kang maca ing kitab sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku la raiba ora ana mamang, syaka tegese ora ana mamang, fihi tetap ing dalam kitab. Annahu setune kitab iku min indillahi sanging ngersani Allah. Wa jumlatun nabi utai jumlah nabi iku khabarun jadi khabar. Wa mubtada'uhu utai mubtada' khabar iku dzalika lafaz dzalika. Wal isyaratu utai isyarah bihi kelawan dzalik iku li ta'zim, kadue makna ta'zim. Iku hudan dadi pituduh. Iku khobaru tsanin khobar kang kaping pindho, ai hadin tegese nuduhaken lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. As-sairina tegese wong kang dadekan kabeh ila takwa maring takwa. Bi imtithalil awamiri kelawan nglakoni pira-pira perintah. Wastina bin nawahi lan ngedahi biro-biro cegah. Litiko ihim korono ngeroksone
mutakin krana wedine mutakin bidzalikan nar kelawan mengkono-mengkono neraka. Arti yang terkandung di surat Al-Baqarah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mempunyai sifat Rahman, juga Allah mempunyai sifat Rahim. Juga Allah mempunyai sifat sebanyak 99 Asmaul Husna, termasuk di dalamnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah mempunyai sifat belas kasih sayang kepada hambanya, kepada manusia di dunia maupun di akhirat. Siapapun itu orangnya, apapun itu agamanya, apakah orang yang taat kepada Allah atau durhaka kepadanya, Allah masih melimpahkan segala rahmat kasih sayangnya kepada mereka, dunia maupun akhirat. Di dunia Allah memberikan, mempunyai, menuangkan, menurunkan kasih sayangnya kepada seluruh manusia, baik yang ingkar atau yang taat. Ar-Rahman di dunia maupun di akhirat. Allah punya kasih sayang di dunia maupun di akhirat. Terlebih di akhirat nanti Allah akan lebih kasih sayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Kemudian Allah mempunyai sifat Rahim, maka di sini artinya Allah hanya mempunyai, Allah hanya menurunkan, Allah hanya memberikan kasih sayangnya kelak di akhirat nanti hanya khusus kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Alif Lam Mim. Ayat Alif Lam Mim meliputi alif, lam, dan mim. Ini seluruh tafsir menyerahkan apa maksud dari alif lam mim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di dalam pengertian alif lam mim, maksud dari alif lam mim hanya Allah yang mengetahui rahasia dari alif lam mim. Zalika kitabu, kitab atau Al-Quran ini telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan seluruhnya mulai wahyu pertama surat Al-Alaq sampai wahyu terakhir itu semuanya telah dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dihafal, dipahami apa yang dimaksud oleh Allah dari semua firman-firman-Nya. Maka sehingga Al-Quran menjadi pedoman bagi kita, pedoman bagi seluruh umat manusia, terlebih khusus menjadi pedoman untuk orang-orang yang muslim. Di dalam Al-Quran la raiba fihi, di dalam Al-Quran semua yang terkandung di dalam Al-Quran, semua firman-firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, semuanya tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah al-haq, Allah adalah zat yang benar. Maka apa yang difirmankan juga pasti benar. Maka di dalam Al-Quran adalah firman Allah dari zat yang benar, dan di dalam Al-Quran tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan sedikit pun dari sebuah kebenaran di dalam semua firman-firman yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau sebagai perkara yang menunjukkan, mengarahkan, memberikan jalan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada seluruh manusia. Al-Quran, tugas dari Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Quran dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman, sebagai petunjuk kepada umatnya, pengikutnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu harus membutuhkan latihan dan mujahadah yang sungguh-sungguh. Takwa adalah merupakan hidayah Allah, tapi takwa hendaknya harus dicari agar supaya kita mendapatkan hidayah berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa haruslah hendaknya dilatih agar supaya ketakwaan benar-benar tertanam di dalam hati kita semua. Makna takwa adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran, maka bagi orang yang bertakwa hendaknya itu dilaksanakan atau menjadi kewajiban untuk kita laksanakan. Dan telah banyak di dalam Al-Quran itu sendiri berupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Maka hendaknya kita sebagai orang yang bertakwa untuk berusaha menjauhi semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita untuk bisa menjauhkan diri dari semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Litiqaihi midzalikan nar. Ciri-ciri orang yang bertakwa atau makna yang tersirat, yang terkandung di dalam makna pengertian takwa adalah bagi orang-orang yang bertakwa adalah takut dengan adanya siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pastilah orang yang bertakwa akan menjalankan dari seluruh apa yang diberitahu Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, dan juga pasti takut kepada murka Allah, ancaman Allah, takut kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa atau makna dari orang-orang bertakwa, mana adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Dan karakter orang yang bertakwa, sifat orang yang bertakwa yang dimiliki oleh orang bertakwa adalah adanya takut kepada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang padha ngimanaken sapa ladzina yasuddukuna. Tegese menerakan sapa ladzina bil ghaibi kelawan perkara gaib. Bima kelawan barang goba kang gaib apa ma anhum saking ladzina minal ba'thi. Saking tangi saking kubur, minal ba'thi setengah saking tangi sangi kubur, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan, merincikan siapakah orang yang bertakwa. Siapakah orang yang sudah dinamakan yang menjadi kategori orang yang bertakwa? Adalah dalam inti makna takwa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Namun lebih lebar makna takwa adalah orang-orang yang takwa, dikatakan takwa adalah mengimani, orang-orang yang mengimani, yang membenarkan, yang mempercayai tentang
perkara gaib. Perkara gaib, perkara yang ada tapi tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, dan tidak bisa diraba oleh anggota badan kita. Di dalamnya termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya termasuk kebangkitan kubur. Di dalamnya termasuk adanya surga dan neraka. Maka semua itu adalah perkara gaib. Maka orang yang bertakwa adalah mempercayai semua itu. Mempercayai Allah sebagai gaib ada, tapi kita tidak mampu untuk melihat dengan mata telanjang kita. Hanya mampu kita lihat dengan batin kita, dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu wujud adanya. Juga termasuk kebangkitan dari kubur, adanya surga dan neraka. Semua itu juga perkara gaib. Maka orang-orang yang bertakwa akan mempercayai bahwa manusia kita semua kelak nanti, setelah kita meninggal dunia, setelah kita dihancurkan, dimatikan oleh Allah, baik secara individu maupun secara massal, yaumil qiyamah nanti, hari terakhir nanti, maka kelak nanti kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Itu ada, terbukti, dan akan terjadi, akan tetapi itu perkara gaib. Kita hanya mempercayai, meyakini bahwa perkara gaib yang telah disebutkan di sini adalah sesuatu yang harus diimani oleh orang-orang yang bertakwa. Surga ataupun neraka adalah tempat orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan berupa surga. Tempat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli melakukan amal-amal soleh, maka akan ditempatkan di satu tempat, yaitu surga. Surga juga perkara gaib ada, dan itu pasti nyata, dan itu pasti akan menjadi penghuni terakhir bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, termasuk beriman kepada adanya surga. Juga neraka adalah juga perkara gaib, adalah tempat orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang kufur, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang halim melakukan kejahatan-kejahatan, yang tidak menjalankan segala perintah Allah, serta selalu menjalankan apa yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka neraka adalah satu-satunya tempat untuk mereka. Neraka adalah perkara gaib, ada, kita semua akan mengalaminya, kita semua akan membuktikannya. Tetapi sekarang kita hanya wajib bagi orang bertakwa, termasuk kita, hanya diwajibkan untuk meyakini, untuk mempercayai, untuk mengimani bahwa neraka itu ada. Wa yuqimuna lan jenengaken sapa alladzina as-salata ing salat. Iyatuna tegese nekani sapa alladzina biya ing salat bihuquqiha kelawan hak-hake salat. Termasuk siapakah orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat sesuai hak-hak sholat, sesuai waktu-waktu sholat yang telah ditentukan di dalam syariat agama kita. Mengerjakan sholat, mendirikan sholat adalah tanda-tanda kriteria orang yang bertakwa, yang takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Wa mimalan sang tengah sanging barang, wa milan sanging barang razaqnahum kang wis paring rezeki sapa ingsun ing ladina a'tainahum tegesi kang wis paring sapa ingsun ing ladina iku yunfiquna ngimpakaken sapa ladina fi ta'atillahi ing dalam taat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk yang dinamakan orang bertakwa adalah apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan. Tanda-tanda apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa adalah apa yang sudah diberikan Allah berupa rezeki, yang telah diberikan Allah sebuah kesuksesan, anugerah, kesehatan, keselamatan. Maka semua itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang bertakwa diberi rezeki berupa kekayaan dan sebagainya, maka kekayaan itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang bertakwa diberi anugerah rezeki berupa anak yang anak, maka anak yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, mereka berusaha agar supaya anak-anaknya itu diusahakan menjadi anak-anak yang soleh. Maka itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi rezeki, maka rezeki itu kita infakkan di jalan Allah. Ketika diberi rezeki berupa anak, maka anak diusahakan bisa menjadi orang yang menegakkan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina lanung akeh yu'minuna kang pada iman sapa ladzina bima kelan barang unzila kang wis turunaken apa ma ilaika maring sira ail qur'ani tegese Quran. Wa malan barang unzila kang wis turunaken apa ma min qablika saking sadurungira ai Taurati tegese kitab Taurat wal Injil lan Injil wa ghairihima lan liyane Taurat lan Injil. Kemudian orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad atau kepada sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kriteria, mengenai tanda-tanda orang bertakwa. Mereka adalah orang yang beriman kepada apa yang telah saya turunkan kepada kamu Muhammad berupa Al-Quran, atau apa yang telah aku turunkan kepada Nabi sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil, atau selain Taurat dan Injil. Maka ayat ini ditujukan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tanda-tanda orang yang bertakwa. Dari apa semua kitab suci yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kitab suci Rasulullah sendiri Al-Qur'an ini, atau Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, atau kitab suci-suci lainnya, Zabur dan sebagainya, orang-orang yang bertakwa adalah yang mengimani semuanya, mengimani semua apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa wahyu, berupa kitab suci kepada seluruh para nabi, baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu yang terakhir, tanda-tanda orang bertakwa adalah wabil akhirati lan kelawan dina akhirat hum utai ladina iku yukinunang yakinakan sapa ladina ya'lamuna tegesi meruhi sapa ladina. Ulaika utai samudaya ni ladina al-mausufuna kang dan sifati bima kelan barang dzukira kang wis disebut apa ma. Iku hudan dadi nuduhaken, iku hudan dadi pitutuh mir rabbihim sanging pangeran ladina. Ulaika utai samudaya ladina hum ya ladina iku al-muflihuna wong kang bejo-bejo kabeh. Al-faizuna tegesi wong kang bejo kabeh bil jannati kelawan swarga wan najuna lan selamat kabeh minan nar saking neraka. Terakhir, tanda-tanda orang bertakwa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini dengan adanya hari akhir, dengan adanya hari kiamat. Maka apa yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa adalah yang pertama, beriman kepada perkara gaib, termasuk Allah, kebangkitan kubur,
surga neraka, mizan, hisab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tanda orang bertakwa adalah menjalankan, mendirikan sholat yang sesuai waktu dan peraturan syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, mereka yang mengimani, mempercayai tentang semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mereka mengimani dengan adanya yaumil qiyamah, hari terakhir yang pasti akan datang, pasti akan terjadi, baik di tengah-tengah kehidupan kita ataupun di waktu-waktu yang semua kita tidak mengetahuinya kapan itu datangnya. Hanya Allah yang mengetahui kapan akan datang di hari akhir. Maka hari akhir akan terjadi, maka hanya kewajiban yang pasti dikerjakan oleh orang-orang bertakwa adalah mengimani tentang kedatangan hari akhir. Maka bagi mereka yang sudah disebutkan, disifati dengan sifat-sifat yang baru saja saya sebutkan tadi, orang yang mempercayai perkara gaib, mendirikan sholat, mempercayai seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada seluruh para nabinya, mempercayai, meyakini tentang adanya hari kiamat, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa termasuk orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ketakwaan di dalam hati kita jangan sampai luntur, apalagi hilang dari dalam hati kita. Wa ulaika humul muflihun. Di samping mereka yang telah disebutkan sifat-sifatnya yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 poin tadi. Mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan dengan adanya surga, dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksaan api nerakanya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai manusia, sebagai hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Dijadikan di dalam hati kita orang-orang yang takut kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang selalu cinta di dalam menjalankan seluruh kebaktian, seluruh ibadah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah para pemirsa, para penonton yang saya hormati. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada lafal-lafal atau ungkapan atau penyampaian saya yang salah, keliru. Saya mohon komennya untuk pembenaran, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.